Saran hancur, saya akan hancur Indonesia ini kalau dipimpin oleh Jokowi gitu ya. Pak Jokowi itu harusnya Rocky Gerung juga diberikan gitu kan penghargaan bintang jasa tersebut. Tingkat Karena Rocky Gerung kan kriminalisasi termasuk yang terhadap kritis pikiran-pikiran kritis di era Pak Jokowi ini begitu tinggi. pemerintahan ini gitu. Nah, dan kita bekerja lebih keras lagi. Pak Jokowi Hancur Indonesia ini kalau dipimpin oleh Jokowi gitu ya. Pak Jokowi itu orang lemah. kalau Fahri Hamzah memang ya menyinggung persoalan-persoalan tentang kapasitas beliau sebagai seorang kepala negara, dikatakan lemah ya, dikatakan Fadlizon ya negara akan hancur jika dipimpin oleh Pak Jokowi begitu kan. Nah, ini pandangan-pandangan mereka sebagai elit politik, sebagai pejabat publik pada saat itu. Nah, adapun Rocky Gerung adalah sebagai ya masyarakat ya, sebagai citizen, sebagai warga negara yang memberikan kritikan, yang memberikan kritikan ini seperti Rocky Gerung juga. Bagaimana menurut netizen sekalian, sahabat-sahabat sekalian, apakah Rocky Gerung ini juga harus mendapatkan bintang jasa Mahaputra Nararia dari Pak Presiden atau dari pemerintah? Silakan di komen juga ya. Ya, saran saya kepada Pak Presiden juga jangan lupa untuk memberikan bintang penghargaan kepada Rocky Gerung. Kembali di Kembali Riau. Baik sahabat sekalian, hari ini kita akan membahas hal yang menarik barangkali ya, yakni terkait dengan Pak Presiden Jokowi memberikan penghargaan, bintang penghargaan Mahaputra Nararia kepada tokoh yang dianggap sangat kritis kepada beliau, yakni Fahri Hamzah dan Fadlizon ya. Jadi ada beberapa orang sih, ada puluhan orang yang diberikan bintang penghargaan tersebut ya oleh pemerintah melalui Presiden Jokowi di Istana Negara. Yang menarik adalah ya bukan masalah bintang penghargaannya, namun yang menarik yakni tentang orang yang diberikan penghargaan oleh presiden itu sendiri. Nah, orang ini memang dikenal sangat kritis sekali ya, sangat memang sangat mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah, apakah itu secara kebijakan itu sendiri maupun melekat kepada pribadi Pak Presiden begitu kan. Ada yang dikatakan Fahri Hamzah bahwa Pak Jokowi ini lemah lah. Bahkan Fadlizon mengatakan jika presidennya Pak Jokowi maka negara ini akan hancur. Sampai sebegitunya mereka melontarkan kritikan-kritikan kepada Pak Presiden Jokowi. Nah, namun hal ini membuktikan memang ya beginilah kita dalam bernegara ya, bisa membedakan antara pemerintahan dan negara begitu kan. Kalau pemerintahan itu barangkali orang-orangnya bisa silih berganti ya sesuai dengan periodiknya masing-masing. Namun kalau negara itu tetap ada. Nah, di dalam politik kita butuh kompetisi, berkompetisi itu. Tapi dalam negara kita butuh berkolaborasi begitu kan. Nah, dan tentunya apa yang dilakukan oleh pemerintah yang memberikan bintang jasa kepada dua orang yang sangat fenomenal ini, yang dianggap fenomenal ya, ini tentunya memberikan ya bermacam opini publik begitu kan, persepsi ya, dari mulai ada yang mengatakan bahwa pemberian bintang jasa kepada dua orang ini sebagai bentuk untuk membungkam mereka begitu kan, agar mereka tidak kritik kepada pemerintahan Pak Jokowi lagi. Nah, saya pikir tidak seperti itu. Karena memang ya ini sudah dipertimbangkan oleh Dewan Gelar begitu kan, yang mempertimbangkan bahwa dua orang ini memang layak diberikan ya sebelum bintang Mahaputra Nararia. Kalau sebelumnya kan ada bintang penghargaan ya yang dianggap berjasa kepada negara ini. Tapi mereka mungkin dianggap ya jasanya tidak begitu banyak ya dalam hal segi politik barangkali ya, Bang Fahri Hamzah dan Bang Fadlizon ini. Ya mungkin karena mereka dianggap yang paling keras kritikannya di antara tokoh-tokoh publik di tingkat nasional. Nah, maka mereka diberikanlah penghargaan bintang Mahaputra Nararia tersebut. Nah, menurut kawan-kawan sekalian bagaimana? Ya, kalau menurut saya sendiri secara pribadi ya pemberian bintang Mahaputra ini ya biasa saja, tidak ada istimewa ya. Ya, tapi masalahnya adalah yang diberikannya orang yang menjadi istimewa adalah pemberitaannya begitu kan. Karena orang yang selama ini dianggap sebagai musuh politik begitu kan, sebagai oposisi ya, ternyata Pak Presiden bisa membuktikan bahwa dalam negara demokrasi kita tidak boleh anti kritik. Jadi
pemberian penghargaan ini menurut Presiden adalah dalam bentuk merespon kritikan keras tersebut agar pemerintah lebih keras lagi bekerjanya, tentunya lebih keras lagi untuk membangun negeri ini untuk yang lebih baik ke depannya. Itu menurut Pak Presiden alasan mengapa mereka diberikan bintang jasa Mahaputra Nararya tersebut gitu ya. Nah, namun juga banyak sih pendapat-pendapat dari baik itu di netizen ya, baik para pengamat ya bahwa ini sebagai wujud ya, sebagai bentuk bahwa pemerintahan itu jangan sampai anti kritik begitu kan. Jangan sampai ide-ide tentang perbedaan pendapat dengan pemerintah itu dikriminalisasi begitu. Nah, ini harus kita bedakan juga ya. Sebetulnya kalau kita hanya kritis yang benar kepada pemerintah, yang mengkritisi kebijakan-kebijakan itu tidak ada persoalan barangkali ya, seperti Rocky Gerung ya, mengkritik mungkin sekalian menyindir. Tapi saya pikir tidak masuk dalam delik pidana begitu kan, mengkriminalisasi mengkritik. Tapi benar-benar kita mengkritik, jangan kritik itu dicampurkan dengan menghina ya. Kalau menghina itu tentu berbeda. Sudut pandang yang menghina tentu bisa jatuh pada delik penghinaan begitu kan. Tapi kalau mengkritik ya memang itu adanya kita kritik ya, kalau itu salah mungkin kita bisa dilawan oleh pemerintah dengan data mereka gitu kan ya, bisa saja mereka yang benar kita yang salah, atau kita yang benar mereka yang salah. Itu biasa dalam kehidupan dinamika kita bernegara gitu kan, kritik mengkritik hal yang biasa. Kalau ada pendapat dari para netizen sekalian, sahabat Kambal Riau, silakan berkomentar di kolom komentar ya, berikan sarannya tentang apa sih tanggapan rekan-rekan sekalian tentang Presiden memberikan tanda jasa bintang Mahaputra Nararya kepada dua tokoh yang kritik, yang barangkali berseberangan dengan pemerintahan ya. Apalagi Fahri Hamzah pada saat itu masih menjabat sebagai wakil ketua DPR ya, anggota legislatif yang pada sejatinya ya beliau memang yang mewakili rakyat Indonesia ya, untuk memang mengawasi kinerja dari pemerintahan ini. Pemerintahan itu ya dinamis begitu kan. Nah, ini bisa menjadikan momentum ya, kita harus bersatu kembali barangkali ya, bersatu dalam arti kata ya, silakan kita berbeda pandangan, mengkritisi, tapi juga kita harus memberikan hal-hal yang baik kepada, memberikan kontribusi yang baik kepada negeri ini begitu kan. Walaupun kita berbeda pandangan politik dengan penguasa saat ini ya, berbeda pandangan haluan ideologi dengan pemerintahan saat ini barangkali yang berkuasa dari segi partai politiknya begitu. Tapi kita juga harus berkolaborasi, karena negara politik itu, sekali lagi saya sampaikan, politik itu kita mengharuskan kita untuk berkompetisi, tapi dalam bernegara kita harus berkolaborasi begitu, berkolaborasi untuk sama-sama membangun bangsa ini ya. Nah, yang selanjutnya juga di sisi lain ya kan, pemerintah memberikan penghargaan melalui langsung diberikan oleh Pak Presiden. Nah, di sisi lain juga ada survei yang menyatakan bahwa masyarakat masih puas ya, masih percaya terhadap kinerja pemerintahan Pak Jokowi ini. Yang mudah-mudahan survei ini ya survei yang memang objektif gitu kan, bukan survei pesanan, dan ini bisa betul dibuktikan ya, karena kredibilitas dari tim survei ini juga